Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau unboxing paket aja. Ya sebenarnya saya udah tahu sih ini paketnya isinya apa. Ini dari Fosi Audio. Kita unboxing sekarang aja. Nah, ini teman-teman, jadi kali ini kita kedatangan paket dari Fosi Audio dan isinya adalah amplifier. Kemarin saya udah baca-baca sih, amplifier ini punya 5 channel output. Kita cek aja isinya. Ada adaptornya, tapi adaptornya kayak gini ya, colokannya 3 kayak gini. Lalu ada kabelnya 3,5 mm ke 3,5 mm, dan ini unit amplifiernya. Ini ada tombol volume. Ini juga tombol volume tapi per channelnya ada 1 2 3 4 5 channel. Di sini ada DC 12 volt. Dan ini buat outputnya ada 5, inputnya 1. Fosi Audio PH05. Fosi Audio PH05. Di sini nggak ketulis spesifikasi apa-apa aja ya. Tapi gimana makanya ya kalau colokannya kayak gini, kayaknya perlu adapter converter khusus deh. Nomor 1 power atau mute multifunction button di sini. Nomor 2 ini master volume control knob. Channel 1 2 3 4 5 di sini. Ini buat independent volume controlnya. Jadi masing-masing output punya independent volume control sendiri. Nomor 4. Oh, di sini jadi ada LED kecil, lampu LED kecil. Indikator light maksudnya. Terus di sini ada 3,5 mm headphone output. Ada 5. Ini DC 12 volt buat power inputnya, sama 3,5 mm aux inputnya di sini. Tapi nggak ada spesifikasinya ya. Oh, ada nih. Rated output powernya di sini 310 mW kali 5. Jadi masing-masing output ini punya power outputnya 310 mW sendiri. Recommended untuk headphone dari 16 ohm sampai 300 ohm. SNR-nya 105 desibel, THD-nya 0,001%. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu ya. Apa bedanya DAC sama amplifier? Jadi DAC itu semacam chip yang fungsinya buat ngubah data digital menjadi output. Nah, output itu yang berupa suara analog yang bisa kita dengerin. Jadi tanpa adanya sebuah DAC, ya file-file musik kayak MP3, WAV, terus FLAC, DSD, itu nggak akan jadi suara yang bisa kita dengerin. Nah, itu DAC teman-teman. Nah, DAC ini biasanya punya sound profile sendiri. Ada yang netral, ada yang V-shape, ada yang gede bassnya, ada yang gede treble-nya. Tergantung gimana si produsen itu ngasih tuningan ke si DAC-nya tadi. Kayak misalnya DAC AK3477. Itu kayak DAC yang ketanam di dongle 771 atau Super X5. Nah, itu karakter suaranya biasanya warm. Sedangkan kayak CX31993 kayak di JM6 Pro, terus kayak di CX Pro. Nah, itu sound profile-nya biasanya lebih ke arah bright. Itu DAC atau chip DAC. Sedangkan amplifier ini berbeda teman-teman. Amplifier ini fungsinya cuma ngasih daya ke driver earphone atau headphone yang kita pakai buat dengerin musik. Tanpa amplifier ini, ya driver dari earphone atau headphone kita nggak akan gerak dan nggak akan ngeluarin suara. Itu amplifier. Nah, terus apa bedanya teman-teman? Dongle DAC sama perangkat amplifier kayak si Fosi Audio PH05 ini. Oke, sebenarnya di dongle DAC kayak JM6 Pro atau Vio KA13, ini isinya udah mencakup DAC sekaligus amplifier. Jadi selain menerjemahkan file digital menjadi suara yang bisa kita dengerin, dongle ini juga bertugas buat gerakin driver dari earphone atau headphone yang kita pakai supaya muncul suaranya.
Cuma biasanya kayak dongle-dongle yang murah kayak JM6 Pro kayak gini kan, kemampuan dari amplifiernya sendiri terbatas. Nah, di JM6 Pro ini sendiri, amplifiernya cuman punya daya sekitar 60 miliwatt. Nah, sedangkan kayak Fosi Audio PH05 ini murni hanya amplifier aja, dengan power output yang jauh lebih besar, yaitu 310 miliwatt. Itu udah berapa kali lipat aja tuh selisihnya. Dan amplifier murni kayak gini, ini enggak punya sound profile sendiri. Karena di sini nggak ada DAC-nya. Cuma murni amplifier aja. Jadi profil suaranya bergantung sama source yang kita pakai. Kayak misalnya kita dengerin musik dari HP atau dari HP yang kita colokin lagi ke dongle DAC kita atau dari DAP kita kayak gitu. Kalau DAC kita sound profile-nya bright, ya keluaran dari amplifiernya ini juga akan jadi bright. Kalau DAC-nya warm, ya suaranya akan tetap warm tanpa berubah sedikit pun. Nah, yang membedakan adalah dengan power output yang cukup, pergerakan driver di earphone atau di headphone kita akan semakin maksimal. Sehingga semua potensi teknisnya akan keluar. Kayak clarity, resolusi, detail, bahkan separasi instrumen, terus sound staging, 3D imaging, terutama lagi dynamic atau hentakan drivernya. Khususnya di bagian bass. Khususnya lagi di headphone atau in-ear monitor yang drivability-nya berat. Jadi memang butuh daya dari amplifier yang miliwattnya itu besar. Kayak misalnya saya punya earphone KZP-R3 ini kalau cuma di drive pakai HP aja, suaranya jelek banget. Karena si HP itu cuman ngasih power itu kecil untuk menggerakkan driver planar di IM ini yang memang butuh daya besar. Sedangkan kalau dipakein amplifier yang punya daya besar, suaranya jadi bagus kayak gitu. Nah, terus ada lagi. Sebenarnya kita butuh atau enggak DAC dongle. Nah, ini biasanya tergantung dari source apa yang kita pakai dulu. Misal kita pakai HP Infinix yang udah menurut saya Infinix itu tuningannya jelek banget, tonalnya enggak rapi. Ya, ketika kita cuman pakai dari Infinix ini langsung ke amplifier, ya suaranya akan tetap enggak rapi. Walaupun nanti si driver dari IM-nya itu bergerak secara maksimal dan keluar potensinya, secara teknikal mungkin memang bagus, tapi secara tonalnya akan tetap enggak rapi. Kayak gitu. Atau kalau mungkin ada pertanyaan lagi, sebenarnya kita butuh nggak sih amplifier yang gede kayak gini? Ini juga menyesuaikan sama source kita. Misal kita source kita cuman pakai DAC yang punya power output kecil, misalnya kayak JM6 Pro tadi yang power outputnya cuma 60 miliwatt, sedangkan kita mau ngedrive KZP-R3, ya nggak bisa, kita harus butuh yang amplifier yang powernya gede untuk mensuplai daya supaya si driver planar dari KZP-R3 itu bergerak lebih maksimal sehingga potensi suaranya semakin keluar dan tonalnya biasanya akan lebih rapi kalau drivernya bergerak secara maksimal. Oke, segitu dulu aja untuk video unboxingnya teman-teman. Besok kita bahas lagi di video reviewnya. Oke, Assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.